Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat menjalani hari-hari ke depan di tahun 2023 ini. Dan hari ini di minggu ketiga sesudah Epifanias ini, Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya, yaitu yang tertulis di 1 Korintus 1 ayat 10 hingga 18. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 hingga 18 saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya fokuskan ke ayat 18 yang mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudaraku yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus, pasti kita semua memiliki salib, bukan? Mungkin itu dipajang di dinding di rumah, atau mungkin dipakai menjadi mainan kalung dan lain-lain. Salib itulah simbol, salah satu simbol utama kekristenan. Namun demikian saudaraku, mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita mengetahui mengapa kita menggunakan salib itu? Karena di luar sana ada orang yang mengatakan, kok orang Kristen menggunakan salib? Padahal salib itu adalah simbol hukuman berat bagi penjahat kelas kakap. Simbol kehinaan, simbol penderitaan. Kok mereka memakai itu? Saudaraku, itulah orang-orang yang tidak memahami arti salib itu. Itulah yang akan dijelaskan oleh firman Tuhan hari ini. Seperti dikatakan di ayat 18 tadi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ternyata saudaraku, yang menentukan bukan soal siapa yang memakai salib itu, tetapi yang menentukan adalah sikap manusia tentang salib itu. Sikapnya tentang salib itulah yang menentukan nasibnya. Dan di Nats tadi dikatakan ada dua sikap manusia tentang salib itu. Sikap yang pertama yaitu mereka yang menganggap salib itu sebagai kebodohan dan nasibnya adalah kebinasaan. Tetapi yang kedua dikatakan mereka adalah orang yang memahami dengan baik dan mau percaya akan apa yang dilakukan Yesus di salib itu.
Dan nasibnya dikatakan merekalah yang akan diselamatkan. Lalu sekarang, siapakah mereka yang disebut sebagai orang-orang yang akan binasa itu? Mereka adalah yang menyebutkan salib itu sebagai kebodohan. Siapakah mereka? Yang pertama, mereka adalah orang Yahudi. Yang di ayat 22 dikatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Karena menurut mereka, Mesias yang dinubuatkan para nabi itu adalah seorang panglima perang yang sangat berkuasa, yang mampu mengalahkan segala kuasa, termasuk mampu melepaskan mereka dari penjajahan Romawi yang menjajah mereka waktu itu. Karena itulah menurut mereka adalah kebodohan bila ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Karena bila dia adalah Mesias, kok dia dihina, kok dia dipukuli, kok dia diludahi. Mesias tidaklah mungkin disalibkan di kayu salib dengan penuh kehinaan seperti itu. Karena itu menurut mereka, menurut Yahudi ini adalah penghinaan. Bila ada yang mengatakan Yesus itu adalah Mesias, itu adalah batu sandungan. Karena di Ulangan 21 ayat 23 dikatakan, orang yang digantung di kayu salib adalah orang terkutuk. Karena itu menurut orang Yahudi ini tidaklah mungkin. Tetapi adalah kebodohan bila ada yang menyebutkan Yesus yang tersalib itu sebagai Mesias. Dan yang kedua yang disebut sebagai orang-orang yang akan binasa adalah orang-orang Yunani yang ada di Korintus. Mereka ini selalu mengandalkan kemampuan pikirannya sendiri. Dan kita tahu di kota Korintus itu banyak orang berhikmat di ayat 22b. Sehingga dari kota itu muncul, lahir banyak filsuf. Tetapi mereka ini sangat sombong. Karena mereka mengatakan bahwa kebenaran hanyalah ditentukan oleh hikmat, oleh filsafat, oleh sofia, oleh kebajikan mereka. Karena itu bagi mereka salib adalah kebodohan. Mengapa? Karena menurut mereka orang yang disalibkan itu adalah penjahat kelas kakap, sehingga tidak mungkinlah itu bisa menjadi seorang juru selamat. Itu kebodohan kata mereka. Dan yang paling tidak bisa diterima oleh orang-orang Yunani ini adalah rahasia Allah tentang inkarnasi. Karena menurut mereka tidak mungkinlah Allah yang Maha Kudus itu bisa menjadi manusia yang berdosa. Dan sebaliknya, hanya orang bodohlah yang mau mempercayai itu. Tidak ada logikanya, tidak masuk di pikiran kata mereka. Karena itulah saudaraku, Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang yang akan binasa. Mengapa? Karena mereka tidak mungkin mau percaya kepada Yesus yang tersalib di salib itu. Itu artinya mereka tidak akan pernah diselamatkan. Mereka tidak mau diselamatkan. Mereka mengikuti jalan kebinasaan. Dan saya kira saudaraku tidak ada dari antara kita yang mau seperti itu, bukan? Karena itu bila di luar sana ada orang atau ada kelompok yang suka mengejek, yang suka memperolok-olok, yang suka menghina salib Tuhan Yesus itu, yang mengatakan di salib itu ada jin, saudaraku, jangan panik, jangan panas hati, jangan membalas. Tidak perlu. Karena kita sudah tahu sekarang dengan pasti apa nasib mereka kelak, yaitu kebinasaan. Tetapi saudaraku, Paulus kemudian menerangkan ada orang yang akan diselamatkan. Siapakah mereka? Yaitu kita yang dengan kerendahan hati mau mengimani salib Yesus itu sebagai kekuatan Allah. Itu di ayat 18 tadi. Apa artinya? Saudaraku, kegagalan orang Yahudi dan Yunani dan semua orang-orang berhikmat di Korintus adalah mereka tidak melihat salib itu dari akhir.
Mereka tidak melihat bahwa hidup Yesus tidak berakhir di salib, tidak berakhir di kehinaan, tidak berakhir di kematian di kayu salib, tetapi berakhir pada kebangkitan, pada kemenangan, dan dia naik kembali ke sorga. Dan mereka tidak mampu memahami bahwa dengan menjalani kehinaan di kayu salib itu, dengan cara itulah Allah menyelamatkan manusia. Karena dengan salib itulah Yesus menanggung semua kehinaan manusia akibat dosa dan menggantikannya dengan kemuliaan kebangkitan. Mereka tidak mampu memahami mengapa Tuhan memilih jalan kehinaan di salib itu sebagai jalan keselamatan bagi manusia. Dan tentang ini saudaraku, Bapak Stephen Hawking almarhum, beliau manusia jenius di abad 20 yang hampir sekaliber dengan Albert Einstein. Tetapi dia dengan jujur mengatakan bahwa ia bisa menjelaskan bagaimana segala sesuatu itu bisa terjadi. Tetapi dia tidak pernah dapat menjelaskan mengapa itu terjadi. Karena itu Stephen Hawking ini mengatakan, kita harus memahami apa yang ada dalam pikiran Allah. Untuk memahami jalan-jalan Allah, kita harus berpikir menurut cara berpikir Allah. Itulah iman, kata beliau. Dan untuk itulah saudaraku dibutuhkan kerendahan hati. Kemauan untuk menundukkan semua kehebatan rasionalitas kita ke bawah pikiran Allah. Dengan cara itulah kita bisa memahami betapa hebatnya jalan Allah melalui salib itu. Karena di salib itulah Allah mendemonstrasikan kasih-Nya yang tidak tertandingi. Seperti bisa kita baca di Yohanes 3 ayat 16 itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengkhotbah terkenal Bapak Billy Graham pernah mengatakan dua hal tentang salib itu. Pertama, dia mengatakan, setiap kali saya melihat salib, saya harus mengingat, sayalah yang seharusnya digantung di kayu salib itu karena dosa saya. Tetapi beliau mengatakan yang kedua lagi, setiap saya melihat salib itu, saya diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar. Saya merasakan dari salib itu, Yesus mengatakan, hai manusia, walaupun kamu selalu memberontak, terus berdosa, terus membenciku, tetapi aku tetap mengasihimu. Bapak Billy Graham mengatakan salib itu ibarat surat dari sorga kepada kita dengan 3 kata saja, yaitu I love you. Lalu saya akan berkata, kata beliau, terima kasih. Biarpun saya tidak memiliki apa-apa di dunia ini dan tidak punya siapa-siapa, itu tidak menjadi apa-apa bagiku. Karena saya tahu satu hal, yaitu Allah mencintai saya. Tuhan Yesus mencintai saya. Itulah makna salib, kata beliau. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus, salib Yesus itulah cara terhebat Tuhan untuk mewujudkan keselamatan bagi dunia. Karena pertama, di salib itulah Yesus menggantikan kita manusia berdosa ini untuk menanggung semua kutuk, semua hukuman akibat dosa. Seperti dikatakan Bapak Billy Graham tadi. Dan itu tertulis di Galatia 3 ayat 13. Dan yang kedua, dengan salib itulah Yesus memperdamaikan kita dengan Allah dan dengan sesama kita. Dan yang ketiga, Yesus harus tersalib dan mati di sana. Dan kemudian dikuburkan. Sehingga dengan demikian dia bisa memberikan nyawanya
Nyawanya yang diberikannya di kayu salib itu, itulah yang dipakai Yesus untuk menebus, untuk membayar lunas hutang manusia yang sudah tergadai kepada iblis akibat dosa. Dan yang keempat, saudaraku, dengan kekalahan itu, tanda kutip, dengan kekalahan Yesus di kayu salib itu, terlihatlah betapa hebatnya kebangkitannya. Dengan kebangkitan itulah dosa, maut, dan iblis itu dikalahkan. Dan bagi orang percaya yang percaya kepada Yesus, tersedialah hidup yang kekal. Itulah kehebatan Allah memilih jalan salib itu. Karena itu saudaraku, hari ini mana yang akan kita pilih? Apakah saudara mau menjadi orang bodoh yang akan dibinasakan karena menganggap salib itu sebagai kebodohan? Janganlah ya, janganlah. Satu orang pun dari kita jangan. Tetapi jadilah orang yang mau dengan rendah hati menerima kehebatan hikmat Allah melalui salib Yesus itu. Jika demikian, maka salib Yesus itu menjadi keselamatan bagi kita. Sekarang yang terakhir saudaraku, bila demikian, karena kita sekarang hidup di zaman di mana teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan super hebat. Lalu sekarang, apakah teknologi dan ilmu pengetahuan itu masih diperlukan oleh orang percaya? Jawabnya sangat singkat saudaraku, yaitu sangat-sangat kita perlukan. Karena ilmu dan iman, ilmu pengetahuan dan teknologi harus berjalan bersama dengan iman. Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra almarhum membuat ibarat seperti ini. Dia katakan, ilmu tanpa iman adalah pemahaman tanpa terangsang rasa kagum. Sedangkan iman tanpa ilmu adalah rasa kagum tanpa punya pemahaman. Ilmu tanpa iman ibarat melihat kanvas lukisan tanpa mengagumi lukisan yang terlukis di atasnya. Tetapi iman tanpa ilmu adalah ibarat inspirasi di balik sang pelukis, tetapi tidak mampu dituangkannya di atas kanvas. Karena itu iman dan ilmu pengetahuan harus berjalan bersama. Karena itu saudaraku, hari ini Tuhan mengajak kita, mari saudaraku, pahamilah salib itu dari sudut pandang Allah. Lalu terimalah dalam kerendahan hati dan imanilah. Salib itu adalah kekuatan Allah untuk melepaskan, menyelamatkan saya. Untuk menyelamatkan saudara dan menyelamatkan seluruh dunia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, terima kasih atas firman-Mu yang mencerahkan bagi kami. Biarlah kami semua menjadi orang yang bijaksana, yang sungguh-sungguh mengimani bahwa salib Kristus adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kami. Ya Tuhan yang maha kasih, kami memohon, berkatilah kami umat-Mu ini, penuhilah kami dengan berkat jasmani dan rohani yang daripada-Mu, sehingga hidup kami tetap berkecukupan, tetap bersuka cita. Berkatilah juga kesehatan kami, berkati juga pekerjaan, studi kami, pelayanan kami, semua aktivitas kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini, hati kami tetap berpaut padamu, hanya mengandalkan penyertaan-Mu, sehingga hidup kami bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami memohon berkatilah gereja-Mu dan seluruh hamba-Mu, terutama para pemberita Injil, sehingga iman umat-Mu terus semakin dewasa, mampu membuahkan buah iman dalam hidupnya, dan menjadi berkat bagi sekitar.
dan kerajaan-Mu semakin meluas. Kami juga memohon berkatilah bangsa dan negara kami, juga Bapak Presiden dan seluruh pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga negara ini tetap aman, bersatu, dan semakin sejahtera. Terima kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dimuliakanlah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.